kejadian kami dahsyat dan ajaib di dalam Engkau Tuhan. Kami bersyukur karena kami boleh melalui segala musim bersama-sama dengan Engkau. Kami tahu Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Hari ini kami ada di rumah-Mu itu karena kasih setiamu yang terbukti buat setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat. Pagi hari ini izinkan kami datang di hadapan-Mu, menyembah Engkau Tuhan, menaikkan pujian kami, ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Thank you Jesus. Haleluya. Kau mulia.
ini. Dan kami siap untuk memuji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Saya percaya sekalipun di tengah-tengah dunia yang sedang jahat membuat kita sulit bersuka cita, tapi di dalam Tuhan selalu ada kegirangan. Amin. Boleh lambaikan tangannya, kita akan menjadi sama-sama. Tuhan memberiku kegirangan, haleluya, dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya. Sekali lagi, Tuhan memberiku, dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak.
ini kita akan dengar firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengar firman Tuhan, mari duduk tenang di dalam hadirat Tuhan. Kita percaya Dia adalah jawaban buat setiap doa kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus.
yang kudus Tuhan, yang sanggup mengubah arah kehidupan kami ke dalam janji-Mu, ke dalam panggilan-Mu yang sebenarnya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan pagi hari ini untuk setiap anugerah kasih setia Tuhan di tengah kehidupan kami. Kalau pagi hari ini kalau kami boleh Tuhan, Engkau izinkan datang menyembah Engkau. Ya Tuhan, perkenanan-Mu saja Tuhan yang mau kami boleh Tuhan menerima semua anugerah dari Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau Tuhan belajar tentang firman-Mu. Ya Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami, apa yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah, dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kalau yang tidak apa-apanya Tuhan, Engkau sembunyikan di belakang salib. Kalau saja Tuhan yang berkuasa, Tuhan memperkatakan, mengurapi setiap apapun yang dicakap, dan nama Tuhan dipuji. Pada pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang bisa katakan amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, shalom. Ya, luar biasa pada minggu kedua setelah kita offline. Ya, sama hari semakin antusias di dalam Tuhan. Ya, pada saat pagi hari ini tema yang akan kita dengarkan, tema sentral dari GBI, yaitu hidup kudus di akhir zaman. Ya, memang tema ini agak berat. Bagaimana kita tengah-tengah dunia harus berjuang memisahkan diri dari pola pikir dunia dan kebiasaan-kebiasaan atau tawaran yang dunia berikan. Kita harus bisa memposisikan diri, memisahkan diri sebagai anak-anak Tuhan yang dari awalnya sudah ditetapkan untuk menjadi anak-anak Allah. Siapa yang disebut sebagai anak Allah? Itu anak-anak Allah adalah orang yang percaya kepada Tuhan, yang percaya kepada penebusannya, yang percaya kepada panggilannya. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang-orang yang sudah ditebus, dan lebih dari itu harus bisa mengerjakan apa yang menjadi anugerah Tuhan dalam iman percaya kepada Tuhan. Keseharian kita memang banyak tantangan, Bapak Ibu. Keseharian kita banyak tantangan. Bahkan di saat kita sedang mungkin dalam rumah tangga sekalipun, ada aja masalah. Perbedaan pola pikir, bahkan juga perbedaan daripada kehendak, ini akan memicu satu masalah kalau kita nggak memanage dengan baik. Kita diberi kemampuan sesuai dengan kebenaran firman untuk dapat mengatasi semua masalah dengan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa inilah proses kehidupan kita. Setiap masalah sekolah kehidupan yang Tuhan berikan untuk belajar lebih dewasa lagi. Kita bukan anak-anak lagi yang disuapin terus. Kita adalah orang-orang sebagai anak-anak yang bertumbuh dewasa. Semakin dewasa seorang, maka dia juga akan menghasilkan buah-buah roh. Amin. Nah, sebelum kita akan baca di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26 ya. Kita akan baca bergantian. Saya akan baca yang 16. Sebelumnya ini adalah kemerdekaan Kristen. Nah, dilanjut lagi hidup menurut daging atau roh. Di dalam ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan dan roh pemecah. Ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan,
kesetiaan. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya, sama-sama bacakan ayat 26. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling membenci. Ada dua sisi yang berbeda di sini. Di bawah yang sudah disampaikan bahwa ini adalah buah roh. Buah roh itu adalah hasil daripada pekerjaan Roh Kudus oleh penebusan daripada Tuhan Yesus. Ini akan kita kerjakan, akan kita bangun dalam kehidupan kita untuk lebih lagi dalam Tuhan. Kekudusan seseorang itu proses yang terus menerus melalui apa? Melalui hubungan yang intim dengan Tuhan, melalui pemberitaan firman Tuhan. Kadang-kadang dalam proses kehidupan, dalam tekanan, Tuhan itu bekerja untuk memproses lebih lagi. Kita tahu bahwa setiap proses itu mendatangkan kebahagiaan bagi setiap kita. Amin. Tidak ada proses yang tidak ada faedahnya. Semuanya itu pasti ada manfaatnya. Amin. Nah, ada dua sisi di sini. Yang pertama tadi adalah yang pertama itu adalah tentang hal-hal yang dikerjakan oleh dunia, ya. Yang dikerjakan dunia itu adalah salah satunya adalah pesta pora, kedengkian, amarah, dan lain sebagainya. Sedangkan sebaliknya adalah penguasaan diri, sukacita, bahkan kelemah lembutan, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kadang-kadang kita ini kadang kehilangan daripada sukacita hanya karena masalah sepele saja. Hanya karena masalah sepele. Tetapi firman Tuhan mengatakan begini, bersukacitalah senantiasa. Bersukacita senantiasa, diulang-ulang sekali lagi. Kenapa? Karena memang ada janji di dalam sukacita. Karena sukacita mengerjakan hal-hal yang baik untuk saat ini maupun untuk kekal. Makanya kita harus lepas daripada yang namanya kekhawatiran. Kalau kita sudah dijamin Allah, percayalah bahwa pemeliharaan Allah akan terus ada di dalam kehidupan setiap kita. Buktinya apa? Selama pandemi ini, kita masih berdiri di sini. Kita tetap bersyukur karena kita sudah dipelihara oleh Tuhan. Itu adalah bukti bahwa pengakuan kita terhadap kemahakuasaan Tuhan, penyediaan Tuhan. Kalau orang lain yang tidak punya harapan, mungkin sibuk dengan dirinya sendiri, bergumul dengan diri sendirinya. Pertumbuhan itu dimulai dari sebuah pertemuan kecil, dari setiap ibadah. Kalau seandainya hidup orang hanya untuk diri sendiri, maka dia tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam kehidupannya. Nah, ini error atau apa? Oke. Nah, dikatakan di sini, kita adalah milik Tuhan, bukan milik dunia. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Hawa nafsu dan keinginan. Perhatikan di sini, hawa nafsu dan keinginan ini adalah bertentangan dengan apa yang menjadi misi daripada Tuhan. Kita nggak ditawarkan untuk menjadi keinginan diri sendiri, menjadi hidup sendiri. Karena inilah kita adalah tubuh Kristus yang berbeda-beda daripada panggilan. Gak mungkin semuanya sama. Disinilah Tuhan untuk bekerja. Artinya kalau seandainya ada masalah, harusnya kita mempunyai persepsi bahwa ini adalah bagian daripada pertumbuhan kita secara bersama-sama. Tidak mungkin ada orang yang hidup mandiri atau hidup sendiri. Menyalibkan daging artinya menjauhi larangannya. Apapun yang menjadi larangan daripada Tuhan, ya. Disinilah salib itu berlaku di dalam kehidupan kita. Ya, salib dalam bahasa aslinya stauro, artinya menyulakkan, mengpukul, menanggalkan. Ya. Jadi menyalibkan daging berarti mengekang yang ditimbulkan oleh kedagingan. Keinginan yang tidak terbatas tanpa konfirmasi daripada keinginan Tuhan itu sama aja menjerumuskan kehidupan kita untuk jatuh di dalam kematian. Ada orang yang tidak bisa mengekang diri, akhirnya jatuh. Contoh kecil adalah bagaimana menjaga kehidupan. Diri kita ini adalah gereja yang sebenarnya.
Hidup kita sudah dijamin oleh Tuhan, sudah dibawahi secara roh. Jadi inilah gereja sebenarnya, bukan gereja yang gedung seperti ini. Di mana melalui gereja inilah orang melihat Kristus. Tuhan melihat, ya Tuhan memberikan kuasa kepada setiap untuk dapat mempraktikkan apa yang menjadi misi daripada Tuhan. Melalui kehidupan kita, orang lain, oh dia itu begitu baik. Melalui kehidupan kita, orang itu bersyukur. Oh, saya bersyukur karena ada di lingkungan orang yang positif. Karena kita tahu bahwa yang menentukan pertumbuhan seseorang itu ditentukan oleh lingkungannya, di mana ia bergaul. Nah, beriman kepada Tuhan Yesus tidak lagi memiliki yang namanya keinginan dari diri sendiri. Keinginan diri sendiri. Perhatikan sini. Bagaimana keinginan harus ditanggalkan? Bagaimana bisa manusia tidak memiliki keinginan? Saya tahu bahwa setiap kita memiliki keinginan. Tetapi keinginan seperti apa? Bukankah pada dasar manusia harus mempunyai keinginan dan cita-cita? Nah, bagi mereka yang bertumbuh dalam dewasa, nah perhatikan, dewasa di dalam Tuhan akan memahami bahwa semua keinginan harus disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang besar itu yang tergenapi dalam kehidupan kita. Kalau kita hanya berangkat dari orientasi diri kita, kita akan lama-lama layu. Kenapa? Karena respon orang-orang sekitar itu melihat pertumbuhan kita, melihat buah-buah kita. Oh, semuanya hanya untuk diri sendiri saja. Nah, keinginan harus disalibkan, keinginan diri sendiri. Nah, dalam bahasa Ibrani, kata kudus atau kados, ya, memiliki arti terpisah atau tidak tercampur dengan yang lain. Berbicara tentang hidup kudus dalam Tuhan berarti berbicara mengenai memisahkan hidup bagi Tuhan, memisahkan diri dari apa? Dari segala sesuatu yang ditawarkan oleh dunia. Karena kita tahu bahwa dunia memang menuju kebinasaan, tetapi hidup di dalam Tuhan itu membawa kekekalan. Nah, memisahkan diri saja, memisahkan diri dari segala sesuatu yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Bagi beberapa orang mungkin dosa adalah penghalang hubungan pribadi dengan Tuhan. Tetapi ada beberapa bagian lainnya yang mungkin menjadi penghalang. Berupa apa? Pekerjaan. Pekerjaan kita. Kadang-kadang kita lupa. Kadang lupa akan siapa pencipta kita. Kenapa kita bisa ada saat ini? Kita lupa. Terburu-buru, mungkin dia lupa berdoa. Harta. Kalau harta hanya menjadi orientasi kita, maka kita gagal. Tetapi harta sesungguhnya itu adalah di dalam iman percaya kepada Tuhan. Hobi apalagi? Ya, hobi, kesibukan, dan lain sebagainya. Hal inilah yang menjadi penghambat daripada hubungan kita dengan Tuhan. Nah, lanjut. Nah, bagaimanakah kita bisa menjaga kekudusan berdasarkan prinsip-prinsip daripada ayat firman Tuhan ini? Yang pertama, kita harus dipimpin oleh Roh. Bagaimana caranya dipimpin oleh Roh? Tentunya ini perjuangan di mana ada kerelaan di dalam hati kita untuk bisa dibentuk oleh Tuhan. Tetapi kadang-kadang orang ini karena lingkungannya juga tidak bisa dipimpin oleh Roh. Kadang-kadang hanya mengikuti kehendak dan keinginan sendiri. Nah, di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 dikatakan, maksudnya hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Memberi diri berarti membuka ruang untuk intervensi Roh Kudus. Memberi diri berarti meminta bantuan atau tuntunan Roh Kudus, bertanya dan taat untuk melakukan apa yang Roh Kudus nyatakan. Nah, tentu saja ini nggak mudah. Makanya kalau kita memahami dari proses keselamatan, kata firman Tuhan ini, sia-sialah kita jadi orang percaya kalau tidak memahami arti yang namanya kematian, penyaliban, dan pengangkatan daripada Tuhan Yesus. Kalau kita memahami esensi daripada iman percaya orang harus dimulai daripada kematian, penguburan, kebangkitan, dan kenaikan Yesus. Sebenarnya yang namanya Natal itu hanya seremonial saja. Ya, inti kemenangan orang Kristen adalah dari situ, yaitu dari kematian. Kita mau tahu, kita mati dari apa? Kita bangkit dari apa? Dan kata firman Tuhan,
kata Yesus, dia itu naik ke surga untuk apa? Ada janji di sini, yaitu dipimpin untuk kita diberikan Roh Kudus menjadi penolong bagi kita. Ketika kita dalam tekanan, kita akan diberikan. Dan katanya lagi, janji yang sempurna adalah menyediakan tempat bagi setiap kita. Makanya kita orang Kristen nggak perlu nangis kalau misalnya ada yang kenapa? Kita tahu tujuan kita kemana. Kalau orang lain itu mungkin kehilangan apa, tetapi kita sebagai orang yang paham bahwa kita pulang ke rumah Bapa dan sudah disediakan oleh Tuhan Yesus. Nah, memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus hanya dapat dilakukan dengan kesadaran sendiri dan perlu dilakukan berulang-ulang. Artinya ada latihan. Latihannya apa? Latihan secara ibadah, bukan secara badaniah, olahraga segala macam. Itu hanya sebatas otot saja. Tetapi otot rohani harus diperkuat berulang-ulang. Kalau doa itu, aduh malasnya bukan main. Itu perjuangan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Tetapi disinilah ketuhanan kita. Ketika kita datang dalam Tuhan, disitulah Tuhan bekerja. Hanya masalah yang, mungkin kan masalah tentang hal yang mungkin hanya sepele, tapi kita melupakan yang namanya jam doa kita. Nah, sekali lagi, memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus hanya dapat dilakukan dengan kesadaran sendiri dan diperlukan secara berulang dari waktu ke waktu. Inilah maksud esensi daripada ibadah yang teratur. Ya, dan kita akan memiliki karakter Kristus. Bila memberi diri pimpin oleh Roh Kudus sudah menjadi karakter, maka posisi rohani inilah yang disebut sebagai anak-anak Allah. Di mana kita bukan lagi seperti orang-orang yang lain yang memberikan pikiran negatif. Kita sebenarnya sudah diubah mindset kita. Ya, kata firman Tuhan, pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Karena kita warganya adalah warga kerajaan surga. Lanjut. Jika sumber kekal kita adalah diri sendiri, maka menjaga hidup kudus adalah hal yang sangat berat sekali. Ya. Kita justru akan dibawa kepada keinginan daging. Itulah sebabnya firman Tuhan menyatakan agar kita berada di bawah pimpinan Roh Kudus. Bagaimana caranya? Ini udah latih hadir kita. Baca firman Tuhan, berdoa bersama-sama. Maka ketika ada jam doa bersama-sama, kata firman Tuhan, 1-2 orang berkumpul di sana Tuhan hadir. Kalau sendiri kayaknya berat sekali, berat. Tetapi kalau bersama-sama, ada aja kesaksian baru. Wih, puji Tuhan nih, dia bisa lalui semua. Orang-orang sukses itu dimulai dari setiap tekanan yang bersandar kepada Tuhan. Apakah dia melalui yang namanya penderitaan? Semuanya mereka lalui. Dia menyatakan kuasa dan kekuatan agar hal yang sulit dan tidak mungkin menjadi hal yang bisa diselesaikan. Inilah kemenangan. Inilah kemenangan kita ketika kita bersumber kepada Tuhan. Nah, yang kedua adalah hidup berbuah. Buah kita seperti apa? Kata firman Tuhan di dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Apakah ini adalah bagian kita dalam keseharian kita? Apakah ini menjadi orientasi kehidupan kita? Apakah kita memperlakukan ini dalam keseharian kita? Apakah kita adalah orang-orang setia? Orang-orang yang tidak membawa masalah kepada orang lain, atau tidak menjadi batu sandungan kepada orang lain? Karena kata firman Tuhan, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Nah, bagaimana dengan berbuah? Berbuah di dalam iman Kristus, yaitu berbuah di dalam Kristus merupakan kejadian kehidupan. Kita bisa mulai dengan memberikan perhatian kepada orang lain, karena kita mengajarkan bahwa kasihlah selalu musuhmu dan berbuatlah baiklah kepada orang yang telah membenci kamu. Selain itu, kita juga harus bisa mulai dengan bergaul dengan siapa saja, tanpa memandang status agama, ras, politik, dan golongan, tanpa membeda-bedakan. Ada banyak orang hanya bergaul dengan orang-orang yang mungkin ya sewarna dengan dia,
mungkin punya nilai yang sama dengannya, budaya yang sama. Tahu nggak kita ini Indonesia punya berapa ribu pulau, 13.000, dengan berbagai macam pola pikir dan juga budaya. Kita diharuskan untuk bisa bergaul dengan semua orang. Kita bukan eksklusif. Kita harus bisa menjadi garam. Menjadi garam itu adalah dengan cara bergaul dengan orang lain. Jangan hanya yang itu aja. Ya udah. Pola pikir dan cakrawala pemikiran kita juga hanya segitu aja. Berbuah di dalam Kristus merupakan suatu tanda di mana kita telah bertumbuh di dalam Kristus, yaitu mewartakan kerajaan Allah, mewartakan kerja Allah dalam melalui kehidupan keseharian kita, ya, melalui keseharian kita, mungkin relasi kita yang baik ini akan menentukan juga, kita sudah menjadi duta-duta daripada Injil itu tersebut. Nah, yang kedua adalah melayani Tuhan dengan penuh semangat. Jangan karena sudah dijadwal, jangan karena sudah ini karena terpaksaan. Sia-sia kita. Kita melayani dengan semangat karena kita tahu bahwa kita ada upah. Upahnya bukan hanya secara dunia, tetapi upah kita sudah disediakan oleh Tuhan. Ketika seorang mengambil yang namanya keputusan untuk melayani, berarti dia tidak takut akan pemeliharaan Tuhan. Ada aja berkat, ada aja jalan keluar. Ya, anak cucunya tidak akan meminta-minta roti katanya, dipelihara oleh Tuhan. Nah, itu adalah bentuk daripada berbuah. Berarti bisa menjadi berkat pada orang lain. Kata firman Tuhan, siapa yang mau terbesar di antara kamu, hendaklah dia menjadi pelayan. Menjadi pelayan itu berarti menjadi melayani orang lain. Orang lain yang sudah punya potensi tapi tidak mau maju-maju, sama aja dengan memendam yang namanya talenta. Tidak potensial. Makanya setiap kita harus bisa memberikan dampak yang besar di dalam pelayanan kita, apalagi gereja kita saat ini. Nah, selanjutnya, berbuah di dalam Kristus merupakan suatu kematangan yang telah terjadi di dalam diri sendiri. Ketika seseorang sudah matang, berarti orang lain bisa menikmati. Kematangan diri sendiri dalam berbuah di dalam Kristus dapat kita lihat dari kepedulian kita terhadap orang lain. Sebagai umat Kristiani, kita harus mementingkan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan diri sendiri. Karena kita tahu, kita ini adalah sudah diberkati oleh Tuhan. Percayalah, kita ini sudah diberkati oleh Tuhan. Kita harus menanamkan di dalam mindset kita bahwa kita sudah diberkati oleh Tuhan. Kita nggak perlu minta-minta berkat, nggak usah. Sekali lagi, kita nggak perlu minta berkat karena berkat Tuhan sudah kita terima. Yang perlu kita lakukan adalah lakukan bagian kita dengan setia. Lakukan dengan setia. Nah, selanjutnya, menghasilkan buah menjadi panggilan kita sebagai orang percaya. Setelah menjalani proses waktu, yang diharapkan dari sebuah pohon adalah buahnya. Inilah mulai proses. Buahnya. Beberapa bagian Alkitab menggambarkan kita sebagai pohon yang dituntut mengeluarkan buah, dan jika tidak akan dipotong, jika kita tetap melekat pada pokoknya sebagai cara, kita tentu akan menghasilkan buah. Ya, pupuknya apa? Pupuknya apa sebuah pohon? Disiram. Ya, disiram apa? Setiap hari firman Tuhan pagi dan sore. Apalagi ada doa. Tapi kadang orang karena udah saatnya mau doa, ada saja alasan. Tapi disitulah perjuangan kita. Kalau mau bertumbuh, marilah kita berjuang bersama-sama. Di tengah akhir zaman ini, sembari menjaga kekudusan, tetaplah menghasilkan buah. Kekudusan kita itu dari kebenaran firman Tuhan. Setiap hari ini kita berjuang untuk mengubah mindset kita dengan pola pikir yang Tuhan firmankan. Selanjutnya, dan yang terakhir, ini sudah terakhir nih ya, hidup menyalibkan daging. Ya. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, perjuangan berikutnya adalah dalam setiap kudusan adalah dengan menyalibkan daging ke dagingan kita. Ini yang perlu diperjuangkan. Ini yang harus kita perjuangkan. Ini juga yang diperjuangkan oleh Paulus, juga dengan gambaran petinju yang tidak sembarangan memukul, tetapi menguasai diri. Penguasaan diri, mengontrol setiap keinginan kita.
untuk fokus pada tujuan panggilan kita. Ada banyak orang karena banyak yang namanya rencana, bahkan juga tidak fokus. Ya, saya juga merasakan dalam kehidupan saya sendiri karena nggak fokus, akhirnya nggak bisa ya tuntas dengan sempurna. Ya, begitu juga dengan anak-anak, baru selesai ini lakukan yang satu lagi, nggak fokus. Padahal di dalam kehidupan setiap kita diberikan talenta, kekuatan untuk mencapai tujuan. Ya. Di tengah-tengah godaan dan tawan dunia terhadap keinginan ini, ingatlah selalu bahwa kita harus menyalipkan daging dan bukan malah menurutinya. Nah, menyalipkan daging berarti kita harus perkenanan. Di dalam Roma pasal 8 ayat 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan pada Allah. Yang kedua, menyalipkan daging berarti hidup oleh roh. Dalam Galatia pasal 5 ayat 17 tadi, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, menyalipkan daging berarti menabur dalam roh. Kita menabur. Kata firman Tuhan ada, firman Tuhan kami, apa yang kamu tabur di dalam roh, itu juga yang akan kamu tuai. Kalau kita hanya memikirkan hal yang bersifat dunia, maka kita akan menabur yang demikian. Tetapi kalau kita meminta dalam Tuhan, menabur di dalam roh, berdoa untuk orang lain, secara langsung kita ini menabur dalam roh. Mendoakan orang lain itu penting kita lakukan. Kenapa? Kita sadar kita sudah diselamatkan dan harus menjadi berkat kepada orang lain, membawa dampak kepada orang lain. Kalau kita hanya mengukur dengan ukuran kita, seperti itu juga yang akan diukurkan kepada kita. Kalau kita menganggap Tuhan itu luar biasa, kalau Tuhan itu maha kuasa dan tidak meremehkan kuasanya, maka kita akan menabur, kita akan menuai hal yang sama juga di dalam kebenaran. Nah, yang selanjutnya adalah kita juga harus selalu sedia, berhati-hati di dalam menyikapi semua informasi yang ada di sekeliling kita. Kenapa? Karena iman kita itu tergerus oleh berbagi informasi. Harus bisa menyaring informasi yang benar. Ya, kita mau bertumbuh memang bukan hanya secara rohani saja, tetapi kita ada di tengah-tengah. Tetapi dalam hal ini kita harus menyaring juga yang namanya informasi yang benar. Ya. Kita percaya bahwa kita ini sudah diperlengkapi Tuhan. Kekuatan utama kita adalah di dalam persekutuan Tuhan, di dalam berdoa. Berdoa secara pribadi, tapi lebih bagus akan semakin bertumbuh ketika kita berdoa bersama-sama. Kenapa? Karena pengalaman yang satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Itu saling memperlengkapi kita untuk bertumbuh. Puji Tuhan, terima kasih Engkau baik. Ya, melalui pengumuman ini kita ini saling memberikan kesaksian yang hidup. Amin. Nah, pada pagi hari ini biarlah firman Tuhan ini memperlengkapi kita untuk tetap hidup di dalam sukacita Tuhan, di dalam buah-buah roh, sehingga kita sepenuhnya akan semakin hari semakin diperkenan untuk menerima semua janji-janji daripada Tuhan. Mari setiap para pemuji untuk orang musik kita akan diri. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau itu
pagi hari ini. Kebenaran-Mu yang menegur, menguatkan kami, memantapkan kami untuk dapat melakukan bagian kami, Tuhan. Hidup dalam buah-buah roh, dan tetap menjaga kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami terbatas, tetapi Roh-Mu tidak pernah terbatas, Tuhan, mengurapi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Apapun permasalahan kami tanggalkan semua itu di dalam kuat kuasa, kekuatan baru dari Tuhan. Engkau berikan kepada setiap kami, menjamah kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Ya, puji Tuhan, silakan duduk. Di nama Tuhan, saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Sebelum nanti kita memberikan persembahan dan doa kita, hari ini akan ada pelantikan kepengurusan baru untuk pemuda. Saya persilakan kepada yang bertugas mungkin. Ya, nama-nama yang ada di depan mungkin boleh maju ke depan. Silakan boleh maju ke depan. Iya, silakan maju ke depan. Saudari Debbie, wakilnya Saudari Wiwi. Saudari Titin sudah di depan. Orva dan Lauren. Saudara Luken, Berkat Putra, Karel dan Jiba, boleh ke depan. Inilah calon yang akan mengurus pemuda kita di tempat ini. Kami silakan berdoa. Silakan balik ke mimbar. Ya. Ini adalah pengurus pemuda dan remaja di Elsada Family setelah masa PPKM, dan hari ini mereka akan kita doakan, diteguhkan dan dilantik. Namun ada satu ayat firman Tuhan yang saya mengatakan kepada mereka yang telah bersedia untuk menjadi pengurus persekutuan remaja pemuda. Melalui ayat firman Tuhan dalam 2 Korintus 6 ayat 1 berkata demikian. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Ini nasihat Paulus kepada rekan-rekan pelayanan yang ada di Korintus. Maksudnya apa? Adalah jangan menyia-nyiakan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan. Artinya apa? Ketika saudara Debbie, Wiwi, Lauren dan yang lain menerima anugerah untuk melayani Tuhan pada hari ini, maka hal yang harus saudara perhatikan, jangan menyia-nyiakan ini artinya menghargai, menghormati kasih karunia untuk melayani. Jadi menghargai, menghormati kasih karunia yang Tuhan sudah berikan. Yang kedua adalah ya, karena anugerah ini sudah diterima, maka saudara jangan hidup lagi sebagai misalnya masa bodoh, tidak mau tahu tentang pelayanan pemuda dan remaja di tempat ini. Karena itu sebelum saya mendoakan dan disaksikan oleh pelayan-pelayan Tuhan, ya, sekali lagi jangan menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan sudah beri untuk melayani. Hari ini adalah satu kebanggaan di masa pandemik,
kalian bisa menerima kehormatan untuk melayani Tuhan di El Shaddai Family. Saya akan bertanya pada kalian semua, apakah saudara dengan sepenuh hati dan akan melangkah dengan iman untuk melayani pelayanan Tuhan melalui Persekutuan Pemuda dan Remaja di GB El Shaddai Family? Apakah bersedia? Ya. Kalau begitu silakan menghadap ke jemaat dan saya akan mendoakan kalian. Sambil berlutut bisa ya. Bapak Ibu, jemaat kekasih dalam Tuhan, kita berdiri dan kita angkat tangan dan kita akan doakan buat mereka. Jemaat bisa berdoa secara pribadi dan mengangkat tangan mengarahkan kepada pengurus remaja pemuda pada pagi hari ini. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan memberkati Debbie, biarlah berkat Tuhan tercurah dalam kehidupannya ketika dia mengambil keputusan untuk melayani Engkau melalui Persekutuan Pemuda dan Remaja di GB El Shaddai. Turunlah berkat kewibawaan dan turunlah berkat hikmat di dalam kehidupannya sehingga bisa dia menuntun pemuda remaja untuk lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah berkat Tuhan tercurah juga buat seluruh pengurus yang ada. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan, dan ketika mereka akan mengalami tantangan, mereka tetap mengingat bahwa mereka tidak akan melupakan dan menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan sudah beri dalam kehidupannya. Berkat Tuhan tercurah buat kehidupan seluruh pengurus ini, dan biarlah Tuhan terus menuntun langkah kehidupan mereka. Terpujilah nama Bapa di surga, segenap pengurus yang ada. Hamba berdoa biarlah turunlah berkat hikmat daripada mereka. Tuhan akan terus menuntun anak-anak muda ini menjadi berkat, sehingga masa muda pemuda remaja di GB El Shaddai selain ada di tangan mereka, Tuhan juga akan memberkati kehidupan, pekerjaan, pelayanan, dan studi mereka Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka semua, dan pada hari ini ya Tuhan, hamba berdoa mentabiskan mereka dan melantik mereka pengurus pemuda remaja GB El Shaddai Family Cinta 78 di dalam nama Tuhan Yesus yang akan terus menuntun langkah kehidupan mereka. Haleluya, haleluya, amin. Selamat melayani ya, Debbie, Lauren, oke, Jibat dan berkat. Mau difoto dulu? Sudah difoto? Tinggi dia. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Thank you. Puji Tuhan, selamat buat teman-teman pengurus pemuda dan remaja yang sudah terpilih, selamat melayani. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian boleh mempersiapkan persembahannya. Kita akan berdoa bersama-sama buat persembahan. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu untuk setiap kami, sehingga kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu kami kembali ingin memberkati pekerjaan Allah di tempat ini Tuhan. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang akan memberikan persembahan maupun perpuluhan dan ucapan syukur lainnya Tuhan. Kami berdoa biarlah setiap anak-anak Tuhan ini diberi dengan sukacita, maka Tuhan akan suka kepada persembahan ini. Kami percaya orang yang memberi tidak akan pernah berkekurangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya, amin. Selamat memberikan persembahan. Bapak Ibu boleh mengantarkan persembahannya ke depan.
bangkit berdiri saja. Kita angkat satu pujian ini sebelum kita masuk dalam doa syafaat. Biar belas kasih Kamu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api henti-hentinya Tuhan kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur buat kebaikan dan kasih Tuhan, mengucap syukur buat anugerah yang terus Tuhan sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Kami tahu Tuhan tidak mudah bagi kami untuk menjalani hari-hari ini Tuhan. Tapi kami sangat percaya Tuhan, bersama-sama dengan Engkau Bapa, ada kekuatan yang baru, ada pengharapan. Di dalam Tuhan Yesus, kami ada dalam kemenangan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bersorak-sorai memuji, memuliakan Engkau. Kami boleh menyembah Engkau. Bahkan kami sudah mendengarkan firman-Mu yang menguatkan kami Bapa. Biarlah firman ini terus Tuhan tumbuh di dalam kehidupan kami. Kami bukan hanya sebagai pendengar firman-Mu Bapa, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh menjadi saksi dimanapun kami berada Bapa. Biarlah boleh menjadi kekuatan kami melalui firman yang boleh kami dengar Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah memberkati kami pagi ini. Pakai dia di dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Urapi dia Bapa. Berkati pekerjaannya Tuhan. Berkati usahanya Bapa. Sebagai suami, sebagai ayah, Engkau memberkati. Jadikan menjadi imam di tengah-tengah keluarga yang menjadi saksi-Mu di sekeliling
tangganya juga Bapa, dan menjadi berkat di gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berkatilah jemaat-Mu Tuhan. Jika ada di antara jemaat-Mu yang sakit pada saat ini Bapa, mari Tuhan Kau memberkati, berikan kesembuhan, berikan pemulihan yang sempurna Tuhan. Jika ada yang masih dalam mencari pekerjaan, Bapa, Engkaulah sumber pekerjaan itu Bapa. Kau tahu yang terbaik bagi anak-anak kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tambahkan sukacita kami di dalam mengiring Engkau Tuhan. Kalau ada yang lemah iman pada saat ini Bapa, mari Kau bangkitkan kembali Tuhan. Kau yang membakar imannya Tuhan, supaya menyala-nyala di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Allahku yang hidup Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Kau sudah menyediakan bagi gereja-Mu para pengurus pemuda. Mari Tuhan Kau memberkati mereka, bahwa mereka hidup di dalam kekudusan-Mu Bapa, melangkah seiring dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah dari anak-anak muda ini nama Tuhan dipermuliakan. Mereka boleh menjadi saksi-Mu yang hidup Bapa, memenangkan lebih banyak jiwa lagi Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami berdoa Bapa, Roh-Mu bekerja atas setiap kami Bapa. Apapun yang menjadi pergumulan dari jemaat-Mu saat ini, biarlah Bapa yang menjadi kemenangan dan menjadi jawabannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk semua kategori ya Tuhan. Berkati kaum Bapa, kaum Ibu, pemuda, sekolah minggu, bahkan Tuhan remaja, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus buat anak-Mu yang ada berulang tahun pada bulan ini. Biarlah Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapak, kami berdoa secara khusus buat Bapak Gembala kami Tuhan, yang Kau sudah tetapkan dan tempatkan di tempat ini. Dalam segala kekurangan dan kelebihannya Bapak, biarlah Tuhan berkati hamba-Mu ini. Berikan dia terus kekuatan-Mu, berikan dia terus sukacita-Mu, hikmat daripada Engkau dalam segala program-program yang akan dibuat untuk gereja kami. Tuhan berkati sepenuhnya, berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya, berkati rumah tangganya. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati bangsa kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk saat ini Tuhan, tangan-Mu bekerja untuk Indonesia Bapak, di mana COVID-19 semakin menurun Tuhan. Pulihkan terus bangsa kami Tuhan, bahwa bangsa kami di dalam kemenangan dan kesembuhan dari virus ini Bapak. Biarlah virus ini boleh cepat berlalu Tuhan Yesus. Berkati Bapak Presiden kami beserta dengan jajarannya, dari tingkat yang tertinggi sampai tingkat yang terendah. Tuhan berkati, pakai mereka Tuhan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Berkati Indonesia Tuhan, berkati kota Tangerang Tuhan, berkati Banten Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama berdoa doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dari kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya Bapak Ibu, mari kita pulang dalam damai kasih setia Tuhan, di dalam berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan dari tuntunan Roh Kudus menuntun kita, menyertai kita, mulai dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang keduanya. Semua yang percaya dan menerima berkat sama-sama katakan amin. Demikian ibadah telah selesai. Hari Minggu Tuhan Yesus berkati.